Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara di pagi hari ini. Matius pasal 7 mulai ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perikop ini diberi judul hal pengabulan doa, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan daripada Tuhan. Dan saudara, hari ini saya rindu kita belajar, jika ada yang menjadi kerinduan kita dari Bapa di sorga dan kita rindu Dia mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang penting untuk kita belajar bersama dan pahami bersama di pagi hari ini saudara, sehingga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama, di ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberi perbandingan di sini antara orang-orang yang sedang Dia ajar, murid-muridnya yang sedang Dia ajar, bagaimana mereka berlaku sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Di mana di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus mempertanyakan itu, adakah satu orang saja dari antara kamu yang ketika anak-anakmu meminta roti dan diberi batu, dan ketika anak-anakmu meminta ikan diberi ular? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, artinya bahwa tidak akan ada dari antara mereka yang melakukan itu. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Yesus menyebut mereka bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sedangkan ayat 9 dan 10 itu yang Yesus tegaskan di sana adalah bahwa mereka bapa yang baik sebenarnya. Karena dia berkata, saudara, kamu tidak akan memberi batu kepada anakmu yang meminta roti. Kamu tidak akan memberi ular kepada anakmu yang meminta ikan. Artinya mereka bapa yang baik, yang tidak akan melakukan hal yang jahat seperti itu. Tetapi kemudian ayat 11 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau membandingkan mereka sebagai bapa yang baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di sorga. Yesus menyebut bahwa mereka adalah orang jahat. Artinya perbandingan kebaikan mereka kepada anak-anaknya itu jauh sekali dengan kebaikan Bapa di sorga kepada kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini yang saya rindu kita paham dari firman Tuhan ini adalah bahwa Bapa kita di sorga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang kita sembah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kalau kita saja Bapa di dunia ini ingin melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, Yesus menegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga. Sebaik-baiknya kamu Bapa di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga, kamu kelihatan jahat. Demikian kira-kira, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan melakukan yang terbaik. Saya sebagai seorang Bapa, saya berjuang melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Bahkan melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan setiap seorang bapa. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan kerinduan bapa melakukan yang terbaik bagi kita, itu jauh sekali, saudara. Jika demikian, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita memiliki Allah sebagai bapa kita harus menyadari bahwa betapa baiknya dia dan dia melakukan yang terbaik. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi saudara saat ini, dia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dia rindu melakukan yang terbaik. Dia Bapa yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi saudara anaknya. Jika saudara memahami itu, saudara, maka dalam saudara menjalani hidup saudara, saudara akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara akan berharap kepada Dia. Saudara akan meminta kepada Dia. Karena saudara tahu bahwa Bapa pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang bertuhan, saudara, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Yesus, yang tidak memahami bahwa Tuhan sendiri begitu rindu melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri dia serahkan, saudara. Nah, orang yang tidak memahami demikian, ketika mereka mengalami satu masalah, maka mereka akan mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan baik? Bahkan jauh-jauh nanti akhirnya mereka akan mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dengar, saudara. Saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami secara mendalam adalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik bagi kita dan Dia melakukan yang terbaik. Pahami itu, pegang itu dalam kehidupan saudara, bahwa Dia melakukan yang terbaik. Hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara, pahamilah bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Sekalipun terkadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan, karena seringkali sebagai manusia yang kita inginkan itu segera. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Pada prinsipnya, saudara, sekalipun hari ini apa yang saudara rindukan belum terwujud, pada prinsipnya Allah punya waktu yang terbaik dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Dan kemudian ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang kedua yang perlu kita pahami, saudara, bahwa harus ada usaha. Meminta, mencari, mengetok, itu berbicara tentang usaha yang kita lakukan. Ya, di satu sisi Allah pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia rindu mengerjakan yang terbaik. Dia Bapa yang begitu baik dan rindu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita juga adalah lakukanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik, kerjakanlah yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita memohon dari Dia, kita mencari, mengerjakan, mengetok. Ada usaha yang kita lakukan, itu bagian kita, saudara. Dan dalam melakukan usaha itu seringkali dibutuhkan ketekunan. Lakukan dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan tekun. Maka dengan demikian Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Teruslah berusaha, saudara. Dalam doa-doa saudara, dalam meminta kepada Tuhan, mintalah terus, sekalipun sampai hari ini sekian lama saudara sudah meminta dan saudara belum mendapatkan jawaban, teruslah meminta. Teruslah berusaha. Karena akan tiba waktunya. Allah akan menyatakan perkara besar. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi kita, saudara. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi saya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Satu kali saya ada di rumah, dan kemudian saya sedang mengerjakan sesuatu di belakang. Dan kemudian, saudara, saya dengar ada orang yang mengetok, tapi karena jauh tidak jelas terdengar. Ketika saya dengar ada orang yang mengetok pintu, akhirnya saya datang ke depan, saya mau buka pintu depan. Dan waktu saya berjalan ke sana, saya buka, saya lihat ke sekeliling, tidak ada orang. Tetapi beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seseorang dan dia berkata, semalam saya datang ke rumah, saya perlu sesuatu. Tetapi saya ketok-ketok dan Bapak tidak ada di rumah. Saudara, padahal pada waktu itu saya sudah dengar ketokannya. Kalau dia sabar sebentar lagi saja, maka saya sudah akan datang membuka pintu, dan kemudian apa yang dia butuhkan saya akan lakukan. Tapi karena dia tidak tekun dalam usahanya untuk mengetok, akhirnya dia berhenti dan kemudian dia pulang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga, saudara, dalam usaha kita, perjuangan kita, ketekunan kita, memohon, meminta, berusaha mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kerjakanlah itu dengan penuh ketekunan. Kalau saudara kerjakan yang terbaik dan kemudian saudara tekun, dengar, Dia Bapa yang baik, pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kembali saudara akan melaksanakan kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama sebentar lagi, saudara. Dan hari ini renungan firman Tuhan bagi saudara adalah bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, Dia adalah Bapa bagi saudara, dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia mau mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, studi saudara, Allah mau mengerjakan yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita? Lakukan yang terbaik. Berusahalah. Di mana di sini dikatakan ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya ada usaha, ada perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dan kita lakukan dengan tekun. Maka pada akhirnya Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi pegangan bagi saudara, menguatkan saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara, sekalipun mungkin ada pergumulan, tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Bagian saudara adalah berusaha terus, tekun terus, kerjakan yang terbaik, minta kepada Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam usaha pekerjaan saudara, dan tekun saudara mengerjakannya. Pada akhirnya saudara akan melihat Allah mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia.
Bebaskanlah dengan roh